Shalom semuanya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom, shalom yang ada di rumah. Ini minggu pertama tahun 2001. Tuhan masih mengasihi kita. Amin semuanya. Amin. Mari kita semuanya akan datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pengharapan kita ada di dalamnya. Selama tahun 2020 kita sudah melewati bersama Tuhan. Hari ini pengharapan kita lebih besar pada Tuhan. Mari kita akan satukan pujian kita. Kami bersyukur. Kami mau menyembahmu, kami mau bawa kita. Kami kita akan Engkau, Yesus Kristus. Saat aku masuk ke hadiratmu, bawa persembahan ke tempat kudusmu, pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku melihat dirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa Kau layakkanku
kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Yesus. Engkau sangat baik Tuhan Yesus. Engkau beramat baik buat kami semuanya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan untuk segala kebaikan sepanjang tahun 2020. Dan kami boleh mengawali hari ini, minggu pertama kami beribadah, mengibadahkan diri kami untuk menyembah-Mu, untuk datang di rumah Bapa-Mu ini Tuhan. Dan Engkau tidak melihat seberapa jumlah yang datang, tapi Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau memberkati kami, dan Engkau sampaikan pesan kepada hamba-Mu, kepada kami Tuhan. Terima kasih, kami mau sambut tahun 2001 ini dengan pengharapan yang baru, dan kami percaya, hati kami selalu percaya, apapun yang terjadi Engkau ada dalam tengah-tengah kami. Apapun yang terjadi Engkau ada dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, semuanya Tuhan. Kami percaya 2001 ini Tuhan memberkati kami. Amin. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Berapa banyak percaya bahwa Tuhan menyertai kita di tahun ini yang akan datang. Haleluya. Hatiku percaya. Mari kita bersuara-suara berdoa, kita angkat tangan kita. Tuhanlah kekuatan dan masbukku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, olah menara dan tetap perlindungan. Semua selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terhindari. Haleluya. Kasih Tuhan selalu sertai kita. Tuhanlah kekuatan dan masbukku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padaku hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terhindari. Semua selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak terhindari. Haleluya. Kasih setia dan tidak pernah berhenti dari kita. Amin. Yes. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu.
bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kita mulai buat Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Kita muliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, dan kami menaruh pengharapan kami di tahun 2001 ini hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Tuhan Engkau baik. Kasih-Mu yang besar Tuhan, di hadapan kami ada perjamuan kudus, dan Engkau yang menyelamatkan kami karena kasih-Mu yang luar biasa.
sempurna pengharapanku takkan hilang masa depanku kau sediakan tak pernah gagal rencanamu bagi hidupku rasaku sempurna pengharapanku takkan hilang tak masa depanku dalammu harapanku di dalammu hanya kau Yesus Tuhanku ku percaya Tuhan ada harapanku di dalammu hanya kau Yesus Tuhanku ku percaya Tuhan ada ku percaya kau ku percaya Tuhan ada ku percaya Tuhan ada di suara-suara kita percaya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebentar mendengarkan firman-Mu, sampaikan pesan-Mu pada hamba-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu. Dan kami mau sambut berkat firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih Singer, WL, Bapak sama anak, luar biasa. Juga musician, Randy, ya Tuhan berkati semua, ya semuanya berkati. Juga Anda semua yang hadir pada pagi hari ini. Juga saya mau sambut ya keluarga Ibu Pur, ya kita, halo semua, ya oleh-olehnya nanti ceritakan ya pengalaman di sana bagaimana ya. Pertama saya mau menyampaikan selamat tahun baru, tahun 2021. Kita memasuki tahun yang baru ini dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa ada saatnya nanti semua bahaya-bahaya yang terus mengancam umat manusia ini akan bisa diredakan semua. Ya. Saya akan bawakan satu tema firman Tuhan yang berkata demikian, yaitu mengejar hikmat Allah. Mengejar hikmat Allah. Ya, saya akan bawakan dalam kitab Amsal, Amsal 3 ayat yang ke-13. Amsal 3 ayat yang ke-13. Ya, firman-Nya berkata demikian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 16 ayat yang ke-16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Amin. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami memasuki tahun yang baru. Kami mau dibekali dengan firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan setiap kami yang berjalan melangkah masuk kepada tahun 2021, hari yang ketiga ini. Kami menyadari bahwa
masih ada 360 tahun lebih, 3 hari lebih yang harus kita lewati. Waktu yang panjang ini Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan. Kami perlu hikmat-Mu untuk menuntun kami berjalan selama 363 hari dan selebihnya. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Mari urapi setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan Tuhan kita dulu. Biar suasananya hangat ya. Nah saudaraku, tahun yang kita sudah lewati itu ya, tahun 2020, kita boleh katakan goodbye 2020, welcome 2021 ya, walaupun apapun yang akan terjadi kita tidak tahu, tapi kita sambut tahun 2021. Nah semua perkara yang terjadi dalam tahun 2020 pasti ada hikmatnya, pasti ada pelajarannya yang kita mau renungkan bersama. Apa sebenarnya? Nah, di dalam Amsal 3 ayat yang ke-13, kalau kita baca sambung lagi sedikit beberapa ayat ya. Saya bacakan saja ya ayatnya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yaitu wisdom, orang yang memperoleh kepandaian. Karena saya mau loncat ayat yang ke-16 langsung saja. Umur panjang ada di tangan kanan kita, dan tangan kirinya kekayaan kehormatan. Ya, kekayaan dan kehormatan. Nah, kalau saya mau tanya, setiap memasuki tahun yang baru, sebenarnya umur kita itu bertambah apa tidak? Bertambah apa tidak? Hah? Berkurang. Ya, ada orang umurnya tambah. Ya, yang 13 tambah jadi 14. Sebenarnya sebaliknya umur kita itu sedang berkurang. Apalagi yang sudah lansia ini, ya, umurnya berkurang seperti lilin yang sedang dinyalakan apinya terus berkurang. Nah, kalau ada orang ulang tahun biasanya ayat yang ke-16 ini loh yang dibacakan, seringkali dibacakan. Ya, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Siapa yang tidak ingin umur panjang? Siapa yang tidak ingin kekayaan dan kehormatan? Tetapi ayat 16 ini harus dicermati kepada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Kalau terus kita baca sampai ayat yang ke-21, ya, itu baru kok. Artinya kalau kamu punya hikmat, akan panjang umurmu. Kalau kamu punya hikmat, akan mengalami satu kebahagiaan. Nah, hikmat apa sih definisi hikmat? Definisi hikmat adalah pemahaman akan apa yang benar dan yang salah, dikaitkan dengan penilaian secara maksimal terhadap suatu perbuatan. Ada satu perbuatan yang baik dan yang buruk kita mengenali secara maksimal. Sinonimnya kata yang sama adalah kebijaksanaan, kecerdasan, akal budi, akal sehat, kecerdikan, dan lain sebagainya. Dan bahasa Inggrisnya biasa kita mengenal dengan kata wisdom. Saudara, di dalam Alkitab tercatat bahwa orang yang ditulis di dalam Alkitab yang memiliki wisdom yang paling hebat siapa? Salomo, saudara. Salomo orang yang memiliki wisdom yang luar biasa, bahwa Alkitab menulis bahwa tidak akan ada orang setelah Salomo yang hikmatnya seperti Salomo, katanya begitu. Ya. Kenapa saudara Salomo bisa punya hikmat yang seperti itu? Ya, hikmatnya luar biasa. Hikmat Salomo itu membedakan
mampu membedakan yang benar dan yang tidak benar. Kalau prevelnya tambah sedikit. Mampu membedakan yang benar dan yang tidak benar. Sehingga dia bisa mengambil keputusan, ya, mengambil keputusan yang tepat, yang bijaksana, dan banyak hal dia bisa melakukannya dengan baik sehingga disebut sebagai raja yang paling bijaksana di dunia pada zamannya, ya. Contohnya saudara, di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 tidak usah dibaca karena panjang sekali. Saya akan ringkas ada ceritanya saja. Ceritanya ini luar biasa. Nah, ceritanya begini. Pada satu hari ada 2 orang perempuan sundal. Alkitab mengatakan perempuan sundal, ya, berarti yang profesinya nggak benar. Kemudian 2 orang ini hidup bersama di dalam satu rumah. Dua-duanya ini punya anak, hamil dan melahirkan anak. Yang pertama melahirkan anak, kemudian seminggu kemudian temannya itu juga melahirkan anak. Dua-duanya ini punya baby, saudara. Nah, entah bagaimana wanita kedua yang punya baby kedua itu, ya, satu hari anaknya meninggal. Ya, Alkitab menulis karena ketindihan, ya, sama maminya sendiri, sehingga meninggal. Nah, perempuan yang nomor 2 ini, dia ini cerdik tapi nakal. Kalau Alkitab mengatakan supaya cerdik seperti merpati, cerdik seperti ular, tulus, ya. Kalau cerdik saja seperti ular bahaya. Alkitab balance, ya. Cerdik seperti ular, tapi hatinya tulus seperti merpati. Nah, ini baru nangkep kita, ya. Nah, ini wanita yang kedua ini anaknya meninggal, lalu dia, ya, kurian, ya, bangun gasik-gasik, dia, anaknya kok mati, ya? Lalu dia ambil babynya itu dipindahkan ke baby temannya yang serumah yang pertama kali punya anak itu, dan yang hidup itu dia ambil dipindahkan ke sampingnya seolah-olah ini anaknya dia. Nah, ibu yang pertama, perempuan pertama itu bangun, dia terkejut, loh, anak saya kok nggak ada, sudah tidak bernafas. Lalu setelah pagi dia amati, loh, ini bukan anak saya, ini ditukari ini sama teman saya yang nakal itu. Ya, mereka berargumentasi, mungkin rame, ya, seru kan, anak ini, ya kan. Ya, ibu bagaimanapun bisa minta ini, ya, anaknya yang benar itu yang mana, ya. Ini bukan anaknya. Tapi dia bilang, enggak, itu anakmu, ini anakku yang masih hidup. Kemudian wanita yang pertama itu pergi menghadap Salomo. Dia melaporkan kejadian ini bahwa peristiwa seperti ini. Lalu dua-duanya dipanggil, dihakimi oleh Salomo. Ya. Salomo bilang, udah ya, kamu dua berebut begitu, ya, nggak ada yang bisa menyelesaikan loh. Dia panggil ajudannya, minta 1 pedang bawa sini. Lalu dia bawa pedang itu, dia dapat 2 wanita itu, dikatakan, oke, sekarang kalau begitu anak ini kita belah jadi 2, kamu dapat separuh, kamu dapat separuh. Wah, kalau dalam akal manusia ini raja yang agak apa ya, agak gila, ya, babynya mau disigar jadi 2 gitu, ya. Nah, ternyata Salomo itu hikmatnya tinggi. Ketika mau disigar, ya, mau dibelah 2 begini, ibunya yang merasa benar-benar itu babynya, ibu yang pertama itu berteriak, jangan dibelah 2, udah kasihkan dia saja, kasihkan dia. Hikmatnya apa, saudara? Bahwa yang benar-benar mengasihi anaknya, dia tidak rela melihat anak kandungnya itu mati di depan matanya sendiri dan dibelah menjadi 2, lalu dibagi 2. Lalu untuk apa kalau baby separuh? Tidak ada gunanya, kan? Ya, lebih baik biar dia tetap hidup. Oh, ini anak saya, kasihan, kasihkan aja wanita yang kedua ini, biar dia yang pelihara. Oh, babynya masih hidup. Saudara, ini tidak gampang menyelesaikan kayak gini, ya. Sulit sekali, tapi Salomo luar biasa. Setelah itu Salomo ngomong, kalau begitu ini adalah baby milikmu,
dan yang mati itu adalah milikmu. Selesai. Dan berita ini tersebar seluruh kota, seluruh negeri. Luar biasa, ini raja yang sangat cerdik dan berhikmat. Itulah hikmat Salomo yang dikatakan luar biasa sekali. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bukankah tiap hari kita harus mengambil keputusan? Tiap hari harus mengambil kebijaksanaan. Benar gak? Tiap hari ditantang kita, pilihan. Nah, oleh karena itu kita dalam menjalani 362 hari lah ya, 365 sudah dipotong 4 hari kan, besok 4 hari. 362 hari itu setiap hari kita harus mengambil keputusan. Tidak bisa tidak, walaupun kadang salah. Oleh karena itu saya mengajak saudara, mari kita masuk tahun yang baru bukan berdoa Tuhan minta berkat, Tuhan minta berkat, bukan ayat yang 16 itu. Tapi kita berdoa kepada Tuhan, minta hikmat Tuhan turunlah atas hidup kita, supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hari demi hari ini dengan penuh hikmat, tuntunan Roh Kudus dan kebijaksanaan. Katakan amin. Kalau saudara dikasih uang banyak tapi tidak punya hikmat, ya, pada satu hari kalau kena corona habis, saudara, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita punya hikmat, kita bisa hati-hati mau kemana, pikir-pikir dulu, ya, itu namanya hikmat. Kan saudara, persoalannya sekarang, ya, semua sudah setuju ya, orang hidup perlu hikmat Allah, benar. Ya, maka itu judulnya saya bilang mengejar hikmat Allah, mengejar hikmat Allah, itu yang perlu kita miliki pada tahun ini, tahun 2021 ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa mendapatkan hikmat dari Allah? Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Mendapat hikmat dari Allah yang pertama adalah mari kita berdoa, ya, berdoa minta hikmat Allah. Tidak hanya itu saja, tapi juga mari kita berikan, ya, nutrisi otak, pengetahuan maksud saya. Mari kita beri pengetahuan kita. Tidak saja berdoa, minta, ya, mencari pengetahuan, membaca banyak buku, ya, buku-buku yang bermutu, buku-buku yang memberi pengajaran. Kalau saudara suka dengan filosofi, ya, saudara bisa baca sebagian-sebagian, ya, memang sulit, itu harus butuh energi untuk penafsiran yang benar-benar, ya. Kemudian juga yang tidak boleh dilupakan adalah buku yang paling favorit dalam hidup saudara apa? Kalau saya, buku yang paling favorit adalah Alkitab, nomor 1. Yang lain-lainnya boleh sebagai pelengkap. Buku filsafat boleh menjadi pelengkap. Itu yang perlu saudara dan saya tahun ini. Mari kita mau yang tidak suka baca, mulai belajar membaca buku-buku yang berguna dan berdoa minta Tuhan beri hikmat. Ya. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Itu berkata demikian. Doa Salomo yang minta kepada Tuhan, berikan hikmat. Dia berkata, doa minta hikmat kepada Tuhan, ya, maka berikanlah kepada hamba-Mu ini. Ya, ini doa Salomo. Hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar? Ini pertama kali Salomo jadi raja, dia doanya seperti ini, saudara. Ya. Bangsa Israel yang besar, yang Alkitab mengatakan orang Israel itu tegar tengkuk, ya. Tegar tengkuk. Bahasa kasarnya dadak, ya, saudara. Tegar tengkuk. Lalu dia minta Tuhan beri hikmat. Apa jawab Tuhan? Ayat 9, ya, ayat 12. Maka kata Tuhan, sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu, ya. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, saudara.
Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Nah, ini luar biasa. Allah menjawab seperti itu, saudara. Ya, dia dapat hikmat. Nah, ayat ini kapan terjadi? Ayat ini terjadi ketika Salomo jadi raja, menggantikan ayahnya. Satu malam ada Tuhan berbicara kepada dia, "Hei Salomo, kamu minta apa?" Nah, kalau saudara didatengin Roh Kudus sih nggak ngajar gitu ya, didatengin jin Alibaba ya. Jin Alibaba datang nih, ya itu lampu Aladinnya digosok-gosok keluar jinnya, seret. Jinnya tanya, saya pinjam nama Benny aja ya Ben. Kuping saya jadi saya berani ngomong, "Ben, kamu minta apa Ben?" Nah, terus pikirannya kan mesti, aku butuh ini, butuh rumah. Ya mungkin nomor satu itu. Ya tidak salah, saudara, tidak salah. Tapi Salomo ngomong, "Aku tidak minta apa-apa, aku minta hikmat saja." Wah, ini dia, saudara, bisa nggak doa seperti itu? Ya, minta berkat, minta rezeki, minta tokonya laris, minta anak gadisnya dapat mantu yang baik, ya anak lakinya bisa dapat mantu perempuan yang baik, terus dan lain-lain sebagainya. Tidak salah, saudara, tidak salah. Ya jangan keliru, saya tidak menentang itu. Tapi jangan lupa ngomong, "Tuhan kasih aku hikmat toh Tuhan untuk menghadapi masalah demi masalah." Ya, apalagi yang bekerja di dunia sekuler. Butuh sekali hikmat untuk bagaimana menghadapi manusia-manusia yang kadang-kadang manusia yang resek, manusia yang menyulitkan, manusia yang macam-macam. Kita butuh itu, saudara. Nah, oleh karena Salomo berdoa seperti itu, Tuhan kasih. Nah, mau nggak kita seperti itu? Kita perlu, saudara. Dalam doa kita ya kita terus ngomong, "Tuhan minta hikmat." Nah, cara doa saudara bagaimana sih? Apakah harus dalam kondisi duduk diam, ya harus ada jamnya? Tidak, saudara. Yang namanya orang berdoa, ya, atau bahasa Islam, bahasa Arabnya berzikir, ya. Berzikir itu bisa sambil jalan, bisa sambil duduk, bisa sambil apa saja saudara bisa berdoa. Mari kita belajar gaya doa kita yang tidak formalitas, tetapi yang instan, yang perlu kita doakan. Mari kita doakan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, langkah kedua, mari kita hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ini hal yang sangat-sangat penting. Dan belum tentu banyak orang bisa melakukan hidup yang bergaul dekat dengan Tuhan. Ya. Nabi Nuh, seorang yang hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan dia wisdom terus, walaupun pertama dianggap itu wisdomnya orang gila di atas bukit membangun bahtera. Tapi kita mau dekat dengan Tuhan, sehingga menghasilkan kualitas iman yang bisa terukur. Loh, pastor, iman bisa diukur toh? Kayak mengukur air di dalam botol gitu ya. Ya, saya mau pinjam istilah ini untuk lebih memperjelas bagaimana kita bisa memiliki iman yang terukur. Ya. Iman itu bisa diukur supaya menjadi satu saintis, ya. Nah, saya mau memberikan satu pencerahan kepada saudara dan saya sendiri, ya. Cara mengukur iman seseorang, ya, saya akan bagi menjadi 3. Yang pertama, cara mengukur iman seseorang adalah iman yang kelas dasar. Iman yang kelas dasar saya gambarkan seperti
ombak laut yang bisa pasang, bisa surut, ya. Seperti mainan yoyo bisa ke kanan dan ke kiri, ya. Dan bisa juga ngesot-ngesot begini, tidak stabil. Itu iman yang dasar, saudara. Maka ketika ada masalah datang, dia tidak kuat. Ya. Iman semacam ini tidak akan memperoleh apa-apa, kata firman Tuhan. Iman yang bergelombang, berubah-ubah itu tidak bisa mendapat apa-apa. Seperti pepatah mengatakan, seperti air embun di atas daun. Udah. Nah, firman-Nya mengatakan gini, Yakobus 1:6-7 ngomong begini. Hendaknya ia meminta dengan iman dan sama sekali jangan bimbang. Ya. Sebab orang yang bimbang seperti gelombang laut diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak akan dapat apa-apa. Iman yang tidak stabil. Ini adalah iman dasar. Salah enggak? Tidak. Kalau orang memiliki iman dasar ini tidak mau bertumbuh, itu yang baru salah. Tapi kalau iman dasar ini terus mengalami satu progres, itulah yang Tuhan mau. Dan iman dasar menuju kepada iman tahap kedua yang kokoh itu bukan seperti instan hari ini, besok langsung, tidak. Tapi adalah satu proses perjalanan hidup saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, mampu nggak kita itu ya men-tackle masalah itu? Walaupun masalah itu mungkin bisa datang dari orang terdekat kita. Itu saudara. Nah, tahap yang kedua adalah iman yang kokoh ada di dalam hati dan pikiran kita, saudara. Di level ini seseorang akan mampu menghadapi apapun ujian, apapun masalah, apapun problemnya di dalam hidupnya dengan satu kesadaran bahwa di balik semua perkara ini, ya, Tuhan punya maksud. Nah, ada orang di balik semua ini dia marah sama Tuhan, komplain sama Tuhan. Nah, ini yang salah. Berarti semuanya ini ada hikmat yang kita bisa belajar. Sebab segala perkara terjadi seizin Tuhan, dan kita diberi hikmat menghadapi segala perkara, dan iman kita tidak sampai tunggal, saudara. Iman kita tidak sampai tunggal. Berapa banyak orang yang meninggalkan Tuhan ketika ada masalah? Berapa banyak orang yang terus menganggap bahwa agama itu tidak perlu, ya. Yang perlu adalah otak kita, kecerdasan kita, kemampuan kita, sehingga seolah-olah itu Tuhan itu tidak ada. Tahap kedua ini ada satu ayat yang bagus sekali, ya. Yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Mungkin ini ayat emas untuk kita semua dalam tahun ini. Firman-Nya berkata begini, pencobaan, ya thank you ya Jericho, ya hebat nih Jericho. Saya minta tolong dia keluarin setiap ayat langsung keluar. Ya, puji Tuhan ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa-biasa. Walaupun luar biasa, tapi firman bilang biasa. Ya, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Apa benar? Sebabnya apa kok bisa begitu? Dilanjutkan. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu, saya, semua yang ada di sini, tidak membiarkan kamu. Ini satu kalimat yang luar biasa memberi kekuatan kepada saudara dan saya. Tidak akan membiarkan kamu melampaui, ya, kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ini ayat yang
Wow, sangat powerful saudara. Benar, sangat luar biasa. Tahun 80 sekian saya mengalami depresi yang sangat berat. Karena apa yang saya kerjakan selama puluhan tahun, dalam waktu sekejap semuanya habis. Sehingga kita itu melihat uang 1.000 perak, 2.000 perak itu apa tuh artinya? Uang saya itu sekian banyak hilang dalam sekejap mata. Bukan karena saya main judi ya. Tapi ada orang-orang yang jahat yang ingin menghancurkan hidup kita, menghancurkan iman kita melalui kenakalannya. 3 bulan saya tidak bisa bekerja apa-apa karena seperti orang sudah hopeless. Saya masih muda sekali waktu itu. Saya menghubungi pendeta saya. Sekarang saya almarhum. Pak, tolong datang ke rumah saya. Aku minta doa. Pendeta ini dekat dengan saya. Dia kira saya ada problem rumah tangga, problem dalam pernikahan. Dia datang berdoa, mendoakan saya. Dia kasih ayat ini. Maka itu ini sekarang saya mau wariskan kepada saudara. Ya, pegang ayat ini kenceng-kenceng. Saudara menghadapi masalah jangan sampai tumbang, saudara. Ayat ini diberikan kepada saya. Saya renungkan terus menerus, mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari ayat ini. Dan pada satu hari saya bangkit kembali dan Tuhan luar biasa bekerja, memberikan rezeki yang banyak, memberikan hikmat untuk kami bisa lepas daripada jerat sangkaya setan itu. Saudara, iman tahap kedua, saudara perlu dapatkan. Iman yang kokoh, saudara. Ya. Jangan mudah terombang-ambing. Sampai hari ini, saya masih terus suka dengan ayat ini. Luar biasa. Butuh proses, butuh latihan. Ya, nggak bisa otomatis saudara bisa memegang kuat-kuat ayat ini. Tahap yang terakhir adalah tahap supranatural. Ya, supra. Iman yang mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu secara supra. Tahap ini tapi berbahaya, saudara. Kalau tidak seseorang, dia bisa menjadi sesat. Tapi ini yang diajarkan supaya kita, ya, kalau memang Tuhan memberikan anugerah saudara mempunyai iman yang supranatural, tidak salah. Mampu menembus alam fisik. Kalau bahasa Jawa apa itu? Kita mako ya istilahnya. Apa yang bisa kita lihat secara fisik, mampu menembus alam fisik, masuk kepada alam supranatural. Tuhan itu baik. Setiap orang ada kemungkinan bisa mendapatkan pengalaman iman supranatural pada tingkat-tingkat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, tidak selama-lamanya. Kalau saudara punya iman supranatural yang benar, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak benar bisa menjadi ajaran sesat dan bisa menjadi dukun pendeta atau pendeta dukun. Saudara, ya saya ngomong agak keras, mungkin ada yang mendengarkan. Tapi ini penting sekali supaya kita jangan meminta-minta kecuali Tuhan kasih kepada kita. Ya. Nah, saudara, iman yang supranatural ini kita dapatkan dalam Alkitab. Ini bukan ngawur ya, bukan ajaran sesat, bukan ajaran perdukunan, tetapi Alkitab menulis dengan jelas. Saya bisa buktikan. Siapa dia? Daniel
Daniel ketika dia ditawan dibawa ke Babilonia oleh Raja Nebukadnezar. Dia mungkin parasnya cakep, ganteng, ya badannya bagus, lalu dipakai sebagai pembantu dalam istana, sebagai pencicip makanan, pencicip anggur sebelum itu diberikan kepada raja. Secara sepintas keren ya, membantu raja. Tapi itu pekerjaan penuh risiko. Kalau makanan itu ada racun, yang mati dia dulu. Nah, pekerjaan seperti ini, saudara, dan yang tampil sebagai orang yang patut kita teladani, kita belajar dari dia. Pada Daniel 1 dan seterusnya saudara baca, itu dikatakan bahwa dia ngomong sama dayang-dayang istana, jangan beri aku makanan raja, ya, beri aku sayur-sayuran dan air, supaya aku bisa membuktikan bahwa orang-orang yang makan sederhana ini tidak lebih buruk daripada orang-orang yang makan berbagai macam-macam makanan yang lezat. Memang benar, Alkitab menulis dia cerdas 10 kali lebih daripada orang-orang lain, dan dia mampu menafsirkan hal-hal supranatural yang orang lain nggak bisa. Para dukun, para ahli-ahli tafsir tidak bisa menjawab, tapi dia bisa. Hikmat dari Tuhan turun atas Daniel. Dan saudara, apa rahasianya Daniel? Orang biasa, anak muda, tapi dia punya hati yang melekat kepada Tuhan. Saya saudara semua yang belajar kita untuk melekat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Ada satu kali ada ujian yang luar biasa. Orang-orang sekitarnya tuh sangat cemburu kepada Daniel. Lalu dia ngomong pada Raja Darius, Raja buatkan keputusan, ya, orang-orang yang bekerja untuk kamu dan untuk rakyat-rakyat ini harus menyembah engkau. Tidak boleh menyembah dewi yang lain, tidak boleh menyembah siapa-siapa, harus menyembah engkau. Di dalam doanya harus sebut namamu. Nah, Raja Dariusnya produk ya nggak punya pendirian, ya bikin peraturan itu. Padahal ini untuk menjerat Daniel, dan mereka tahu Daniel ini orang yang sangat berbakti kepada Tuhan. Alkitab mencatat sehari dia berdoa 3 kali, bersujud, membuka jendelanya, kiblatnya Yerusalem, saudara. Dulu orang Islam kiblatnya juga Yerusalem, ya, lalu belakangan dipindah ya Rasul, Nabi, atau ini Muhammad. Berdua kiblatnya Yerusalem. 1 hari 3 kali. Ada mata-mata yang melihat lalu dilaporkan. Padahal hukumannya, siapa yang melanggar akan dimasukkan ke gua singa biar dimakan oleh singa itu. Tapi Daniel tidak goyah. Iman supranatural. Masuk dia ke gua singa. Singa itu tunduk kepada dia, saudara. Dan raja ini sangat kagum. Raja ini ngomong, semoga Allah yang kau sembah yang maha kuasa itu melindungi kau. Rajanya sayang sama Daniel, tapi dia diperalat oleh anak buahnya. Konspirasi. Akhirnya Daniel keluar, dan dia menjadi seorang yang satu-satunya dalam Alkitab ditulis adalah seorang penasihat raja dari 4 raja sampai dia mati. Luar biasa, saudara. Saudara, kita tidak usah mengejar ya iman supranatural. Tapi kalau Tuhan mau kasih, saudara dapat. Ya, kalau saudara tidak kasih, cukup aja iman yang tidak tergoyahkan. Alkitab menulis di dalam Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan.
Bahkan peristiwa yang paling dramatis adalah ketika 3-4 orang dimasukkan ke tungku api dan keluar tanpa ada sehelai rambut pun yang terbakar. Itu luar biasa, luar biasa. Saudara, sebagai closing, besok mulai ada puasa dari 21. Kalau saudara kuat, mari ikut. Ya. Dan kalau saudara tidak kuat, putus 1 hari, tidak apa-apa. Besoknya bangkit, ikut lagi. Tidak ada ajaran kalau gagal 1 hari berarti gugur semua, tidak. Kita punya hati untuk ikut. Ya. Nanti akan disiarkan oleh Pastor Kor nanti ke grup WA materi 21 hari doa puasa. Ya Pastor, sudah apa belum? Sudah ada ya? Saudara bisa buka di WA grup I Care, download 21 hari tuntunan doa puasa saudara. Ayo kita membangun iman yang penuh dengan hikmat Tuhan, supaya kita masuk ke tahun 2021 dengan satu kemantapan dalam iman kita, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Saya undang musisi singa maju. Bapa di surga, sungguh kami butuh Engkau untuk boleh terus berjalan dengan pertolongan-Mu. Kami butuh gadamu dan tongkat-Mu untuk mengarahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kita akan melakukan atau merayakan perjamuan suci di awal tahun ini. Tuhan, mari Engkau berkati. Silakan saudara sekalian boleh bangkit berdiri. Ya, kita akan persiapkan perjamuan kudus ini. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Siapkan dulu roti, buka dulu ya. Nah, Kasihmu, karyamu, nyata dalamku. Kau pegang hidupku, datanganku. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. harapanku hanya ada di dalam Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Hanya Engkau saja Tuhan, satu-satunya yang aku mau tunduk, aku taat, aku mau ikut setiap sabda perintah-Mu Tuhan, supaya kami semua jemaat IGF, baik di sini maupun yang ada di rumah, yang mengikuti acara siaran ini, boleh menjadi orang-orang yang kudus, orang-orang yang menuju kepada kepribadian Kristus. Sehingga kami boleh melewati setiap tantangan, memiliki iman yang kokoh. Izinkan kami Tuhan boleh menerima roti dan anggur sebagai lambang persekutuan kita dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Kau sudah lakukan ini pada malam terakhir. Engkau mengambil roti dan dipecah-pecahkan. Kau katakan, inilah tubuhku, terimalah sebagai satu tanda persekutuanku dengan Engkau, yang tidak pernah dipisahkan, yang tidak akan bisa dipisahkan oleh segala perkara, karena aku ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Itu kata Tuhan. Mari kita akan makan roti ini dengan satu keyakinan, Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih. Katakan haleluya, amin.
Setelah makan roti, Yesus mengambil cawan dan anggur itu dituangkan sebagai lambang darahku yang tercurahkan di atas bukit Golgota, bukit tengkorak itu, tanda kematian itu. Aku akan mati di sana, tetapi aku akan bangkit kembali dan aku akan menjadi juru selamat bagi setiap orang yang percaya. Itulah malam terakhir Yesus mengambil anggur dan dibagikan kepada muridnya sebagai lambang persekutuan, sebagai lambang pengkudusan, sebagai lambang penyuci akan dosa setiap orang-orang yang beriman. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita minum anggur ini, katakan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat tangan kita tinggi-tinggi. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa bagi negara dan bangsa kita, Tuhan, supaya negara kami boleh bangkit dari pandemi ini. Kami berdoa bagi gereja-gereja supaya juga ada semangat kembali untuk beribadah kebaktian di rumah Tuhan dengan memperhatikan segala protokol-protokol kesehatan. Niscaya Tuhan akan menolong supaya iman yang selama hampir 10 bulan ini mengalami kontaminasi, Tuhan, mari Kau bersihkan, Kau kuatkan kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang pada bulan Januari ini berulang tahun, kami tidak dapat menyebut namanya satu persatu, kami Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kiranya wajah-Mu menyinari kami semua, kasih setiamu menyertai kami semua, hikmat-Mu menuntun jalan hidup kami, dan berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan orang-orang yang mengandalkan akan Engkau. Terima kasih, dan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dalam persekutuan kita dengan Allah Bapa, dengan Putra, dan Roh Kudus. Kita boleh mengucapkan amin. My soul, my treasure, God, all dear Lord, all dear Lord, my soul, my treasure, God, all dear Lord, all dear Terima kasih kepada saudara yang ikut acara ini, ibadah ini melalui siaran online. Tuhan juga memberkati sama seperti mereka yang hadir. Tuhan Yesus menyertai. Haleluya, amin.